Nama saya Livia Sinta Pramanik dengan nomor NIM 242100069, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B1 2024 non-reg. Presentasi saya salah satu memenuhi syarat ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis pada buku Genre Teks Multimodal karya Astri Widyastuti, Meifa Ardiansah, dan Dr. Noer Manzah. Analisis ini berfokus pada bab 2 kerangka teori dan bab 3 yaitu jenis dan analisis teks genre multimodal. Latar belakang analisis ini adalah perkembangan teknologi digital yang membuat informasi tidak lagi disampaikan melalui tulisan, tetapi juga melalui gambar, warna, simbol, audien, video, dan tata letak. Perpaduan berbagai unsur tersebut disebut sebagai teks multimodal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks multimodal menjadi penting untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Pada bab 2, penulisan menjelaskan kerangka teoris yang menjadi dasar dalam memahami teks multimodal. Teks multimodal merupakan teks yang menggunakan lebih dari satu komunikasi untuk menyampaikan makna. Model komunikasi tersebut dapat berupa bahasa, gambar, warna, simbol, suara, maupun tata letak. Dalam bab ini dijelaskan bahwa tidak hanya digunakan oleh kata-kata, tetapi juga unsur visual dan unsur nonverbal lainnya. Bab ini juga membahas teori multimodalitas yang dikembangkan oleh para ahli, terutama Gotthold Kroes dan Theo van Leeuwen. Merupakan teori ini, setiap unsur dalam teks memiliki peran penting dalam membangun makna. Oleh karena itu, analisis suatu teks harus memperhatikan hubungan antara unsur verbal dan unsur non-verbal secara menyeluruh. Selanjutnya, bab 3 membahas jenis dan analisis genre teks multimodal. Penulis menjelaskan bahwa menjelaskan teks multimodal dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti poster, iklan, infografis, media sosial, video, pembelajaran, dan situs web. Setiap genre memiliki tujuan komunikasi yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan analisis yang sesuai. Dalam proses analisis, pembaca perlu mengidentifikasikan unsur verba dan nonverba yang terdapat dalam teks. Selain itu, hubungan antar unsur dianalisis untuk mengetahui bagaimana makna dibangun dan bagaimana pesan disampaikan kepada audiens. Analisis ini membantu pembaca memahami fungsi, tujuan, dan efektif suatu teks multimodal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bab 2 memiliki kelebihan karena menyajikan teori secara sistematis dan relevan dengan perkembangan komunikasi digital saat ini. Sementara itu, bab 3 memberikan perpaduan praktis dalam menganalisis berbagai genre teks multimodal. Namun, kedua teks tersebut akan lebih baik jika dilengkapi dengan lebih banyak contoh dan studi kasus agar pembaca lebih mudah memahami penerapan teori dalam kehidupan nyata. Buku ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena masyarakat setiap hari berinteraksi dengan berbagai bentuk teks multimodal melalui media digital. Pemahaman terhadap materi dalam buku ini dapat membantu mahasiswa dan peserta didik meningkatkan kemampuan literasi digital, berpikir kritis, serta memahami informasi secara lebih mendalam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bab 2 dan bab 3 saling melengkapi.
Bab 2 memberikan landasan teori, sedangkan bab 3 menjelaskan penerapan teori tersebut dalam analisis teks multimodal. Kedua bab ini memberikan wawasan yang penting mengenai komunikasi modern dan dapat menjadi referensi yang bermakna bagi mahasiswa maupun pendidik. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.